Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal alimat, wa ala ra'sihim akhil azizil muhtaram sahibil fadilah hadratis syekh Kiai Haji Abdul Ghaffar Razin a'azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaramih wa hafidhahu biri'ayatih wa baqil usrah an-nabilah usrah bin ahli bait kajen hafidhakumullah akhil azizil muhtaram Dr. Yunus. Baru ketemu kali ini, tapi saya udah dengar namanya. Sadati wa sayyidati ayyuhal hudur, laisal islam aqidatan wa syari'atan faqat, walakinnal islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Dalam Quran tidak ada terminologi umat Islam. Lapal umat Islam belum terwonten di Quran. Yang ada ummatan wasaton. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Di sini redaksinya dengan ja'ala. Ja'alna. Ja'ala artinya walaupun fa'ilnya, subjeknya itu Allah, tapi tidak mungkin terwujud kecuali dengan perjuangan, dengan usaha kita. Beda dengan kholaqo. Kalau kholaqo create, monopoli Allah. Khalaqal insan, khalaqas samawati wal ard. Tapi ketika mengatakan bumi itu produktif, ja'ala huwallazi ja'alakumul arda dhalulan. Ja'ala, bagaimana tadlil ard, makanya ja'ala. Tapi ciptaan buminya khalaqo. Begitu pula suami istri, jodoh, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum khalaqo. Tapi bagaimana mewujudkan keluarga yang mawaddah warahmah, wa ja'ala. Artinya kita harus kemeringet, misalnya mawaddah itu minimal jempalitan lah. Bantal-bantal jempalit itu, spray-spray lah, itu baru mawaddah itu. Kalau enggak ya enggak bisa. Ini bukan khalaqo, ini ja'ala masalahnya. Demikian pula agar kita menjadi ummatan wasatan menggunakan wa ja'alnakum, artinya tidak mungkin kita diam saja kemudian kita menjadi umat wasatiyah. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu berperan di tengah-tengah masyarakat, syuhudan dinian, syuhudan thaqafiyan, syuhudan hadarian, syuhudan ijtimaiyan, syuhudan madanian, puncaknya syuhudan insanian. Maka kalau kita lihat sepak terjangnya Gus Dur almarhum, pokoknya agama itu insaniyah, semuanya nggak diriakan oleh Gus Dur. Insaniyah dah yang paling goyatul quswa, target akhir adalah agama mewujudkan humanitarian, insaniyah. Bahasa hal ya sama saja, bahasa juga berpikir sangat universal, berpikir sangat sangat luas, memahami Islam bukan hanya sekedar tema akidah syariah saja. Jadi label Islam tidak penting, yang penting peranan, syuhudan yang penting. Gak penting umatan Islamiyah, gak penting. Daripada umat Islam, negara Islam tapi perang kalah terus, melarat,
bodoh, buta huruf, terbelakang, TKW, hamil semua rata-rata. Negara Islam itu, negara Islam. Ya, nggak penting. Yang penting peranannya. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Lah, di antara visi misi pesantren adalah bagaimana memahami Islam secara komprehensif. Tidak juz'iyah, tapi pemahaman yang kulli, yang komprehensif, yang universal. Saya bangga dengan bahasa hal, apalagi dengan Gus Rosin. Saya bangga, bersyukur, alhamdulillah. Bila perlu malah maju ketua umum PBNU lah Gus Rosin. Saya dukung. Usaha upaya ini. Waja'ala di dalam rangka ja'ala. Ada Mahat Ali, ada seminar dalam rangka waja'ala bainakum, waja'ala apa? Waja'alnakum ummatan wasata. Undang pemikir seperti Pak Yunus dalam rangka waja'alnakum ummatan wasata. Suatu ketika Muawiyah sakit. Arab gak ada dokter, paling ada dukun, paling kahin, paling orang Arab itu paling. Maka terpaksa ada dokter beragama Kristen Ortodok namanya Sarjius. Diangkatlah Sarjius menjadi dokter pribadi Khalifah Muawiyah. Sarjius punya anak namanya Yahya, John Damaskus. Tidak mau ikut dengan ayahnya hidup di istana. Dia malah keluar dari istana, mendirikan kelompok studi di Ramallah, di Palestina. Muridnya atau lawan diskusinya orang Islam, tapi yang diperkenalkan oleh Yahya Dimashqi ini adalah pertama ilmu mantik. Baru kali itu orang Arab dengar ada jenis fasol, nau, arad, baru kali itu. Biasanya paling syair onta, syair peperangan, syair perempuan cantik, biasanya cuma itu kan orang Arab. Dengan bahasa yang bagus sih, bahasa yang indah. Tidak pernah masuk dalam wilayah berpikir. Nah, pertama kali kenal dengan istilah-istilah mantik. Gurunya adalah Yahya ad-Dimashqi, John Damaskus, beragama Kristen. Bila perlu Mahat Ali ini undang yang ngajar orang non muslim, nggak apa-apa Gus. Asal jangan Zionis. Cari orang pinter banyak, yang Kristen banyak, yang nah, nggak apa-apa. Nomor 2, orang Islam baru kenal dengan kategori 10. Itu penting sekali agar berpikir sistemik, berpikir objektif. Itu harus menggunakan makulatul asyarah. Yang pertama kali mengenalkan non muslim, Yahya Dimashqi. Kemudian disyairkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Ja'a Zaidun. Syairnya, Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fadhihi maqulatun asyun sawa. Ya kiainya ngamane gitu kan. Zaidun utawi Zaid at-tawilu wong dhuwur, al-abyadu kulite putih, Ibnu Malik anak Man Malik, fi banjro omae bil amsi wingi kana muttaqi tetongkrong, biadi saifun tangan nyekel golok, lawahu bengkokaken sapa Zaid ing golok, faltawa moko dadi bengkok apa golok. Masyaallah sederhana banget. Zaidun esensi atau al-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, bil amsi time, fi baiti place, kana mutaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Kalau jenengan mau milih ketua PBNU, siapa dia? Oh, Gus Rozin. Seperti apa orangnya? Kapasitas seperti apa? Kualitasnya? Hubungan dengan orang lain seperti apa? Relasi Ibnu Malik. Pernah belajar sampai di mana? Kapan? Di Australia. Di mana Australianya? Kapan? Tahun berapa? Sekarang posisinya apa? Oh, Majelis Syekhul Masyayikh, Kementerian Agama.
majelis Syekhul Masyayikh se-Indonesia nih, sembarangan. Dan biadi Saifun, beliau punya kekuatan apa? Punya kekuatan apa? To have. Tangan golok dulu, artinya dia punya kekuatan apa? Kemudian setelah punya kekuatan, apa aksinya? Apa beliau menggunakan kekuatan tersebut? Setelah menggunakan kekuatan tersebut, apa reaksinya? Apa dampaknya? Ini kita berpikir objektif. Tidak hanya milik ketua NU karena anak kiai, tidak hanya milik NU karena tim sukses, bukan hanya itu, tapi betul-betul objektif. Tapi Allah alam sekarang yang penting adalah fulus, sekarang yang penting yang penting duit, masya Allah. Kalau ketua partai pantas duit, ketua NU pakai duit nggak pantas, nggak pantas. Itulah kategori tadi. Itu sekali lagi yang pertama kali memperkenalkan pada orang Islam non Muslim. Bukan hanya itu, ini keterbukaan dulu ini. Bukan hanya itu. Ketika orang Islam masuk ke timur Persia, melihat bangunan tinggi, apa ini? Di Jazirah Arabia nggak ada ini. Oh, di atas ada apinya. Apinya disembah. Orang Majusi kan sudah nyembah api. Kata orang Arab, hadhihi manarotun. Ini tempatnya api. Udah gini aja, apinya dibuang, tapi bangunan ini menjadi simbol masjid. Menara, manaroh. Ini salah satu bukti keterbukaan Islam. Begitu pula ketika pergi ke barat, ke Romawi, melihat ada bangunan, bukan hanya gereja, gedung-gedung mewah itu di Kremlin, di Moskow itu kan pakainya kubah di atasnya, sehingga di tengah nggak butuh tiang. Kata orang Islam, sangat baik untuk masjid, supaya soft baris sholatnya nggak putus kena tiang. Maka kubah dari Kristen, menara dari Majusi. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak merusak akidah sama sekali. Ini hadharah namanya, kemajuan dalam cara membangun hadharah Islamiyah diisi dengan roh Islam. Tapi bentuk fisiknya bukan dari Islam, bukan dari Arab malah, dari Kristen dan dari Zoroaster, dari Majusi. Nah, maka hendaknya kita mulai terbuka, tidak boleh inklusif, harus terbuka. Tidak mungkin, apalagi sekarang, nggak mungkin tertutup, nggak mungkin tertutup. Kalau kita ingin maju, harus siap. Kita membuka diri. Ketika membuka, pasti banyak problem, pasti harus menerima kritik, al-jarh wa ta'dil. Ilmu itu udah ada padahal jauh lama, tapi kita karena dikritik masih marah. Padahal itu Ahlussunnah Jamaah, al-jarh wa ta'dil. Kalau Syiah, asal hadis rawahul imam siapa udah pasti sahih, nggak ada kritik. Di Ahlussunnah tidak, ada mustalah hadis yang digagas oleh Syekh Syihabuddin Roma Hurmuzi tahun 99 Hijriah atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jika kita punya metode mencari kebenaran informasi, mustalah hadis. Hadis sahih syaratnya ada 4. Antara merawi dan gurunya muttasil, jumpa langsung. Yang kedua, gurunya thiqah, dobit, gak pernah lupa, cerdas. Yang ketiga, thiqah, gak pernah nyolong sendal di masjid. Yang keempat, adil, baru sahih. Kurang satu. Imam Ghazali yang versi anu ya, kan banyak sekali versinya. Imam Ghazali itu banyak sekali versinya. Imam Ghazali itu pokoknya semakin tinggi orang itu iman atau amalnya, semakin harus merasa anal abdul faqir dzalilul haqir. Saya ini hamba yang jelek, yang rendah, yang hina. Tasawufnya Imam Ghazali itu. Dari satu versi ini, satu versi. Ada versi Mishkatul Anwar yang beda, versi Al-Madnun ghairi ahli yang beda. Nah, walhasil yang kita kenal di sini tafsir Imam Ghazali itu, kita semakin tinggi makomnya, semakin merasa ana abdul faqir dzalilul haqir. Barang siapa yang mengatakan dirinya hebat, aku langsung X merah, minal maghrurin. Saya hafal Quran, saya hebat. Wah, X itu merah dah. Saya santrinya banyak, paling banyak saya santrinya di Pati ini. Wah, langsung X itu. Saya kalau ceramah didengarkan orang, semua orang dengar ceramah saya, hebat saya ini. X. Saya baca Qurannya enak. X. Adaul amal ajilnas syirk.
wa tarkuhu li ajlin nas riya. Salat Jumat di depan sendiri supaya dipuji orang, musyrik. Salat Jumat di belakang sendiri supaya tidak dipuji orang, riya. Baca Quran banter supaya dipuji orang, suaranya enak, tajwidnya benar, suaranya enak, ingin dipuji orang, ingin dapat juara, musyrik. Baca Quran pelan-pelan supaya tidak dipuji orang, riya. Sedekah 100 juta ingin terkenal, musyrik. Sedekahnya 1 juta saja lah, takut terkenal saya, riya. Itu tasawuf yang dini, tasawuf dini. Maka datanglah puncaknya tasawuf falsafi adalah Imam atau Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi. Saya dengar Pak Yunus Ibnu Arabi ya bersama dengan saya. Ringkas begini. Mohon maaf kalau tadi diterangkan, nggak apa-apa ya. Nggak apa. Ringkasnya begini. Ketika saya mengatakan zaman menggunakan waktu itu di sana nggak ada, hanya saya menjalankan pasti pakai waktu dong. Allah sana nggak ada waktu ya. Dulu saya mengatakan dulu, sana nggak ada. Dulu Allah itu sendiri. Al-Dzatul Mutlaqah Al-Mujarradah Anisabil Idhofat, the absolute one existence without relation. Sendiri, Dzatul Mutlaqah. Jadi apa? Tanpa ada relasi, orang hubungan dengan siapa-siapa. Maka Allah kemudian saya kemudian, sana nggak ada kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya. Jadi aku siapa tuh? Jadi saya itu siapa? Nah itu. Maka begitu Allah ingin mengenal dirinya, ada dua, yang mengenal dan yang dikenal, yang melihat dan yang dilihat. Langsung proses al-faidul aqdas, the most holy emanation. Apa? Faidu apa? Faidu apa bahasa Indonesianya? Bukan manusia, bukan. Luberan, beleberan ya, apa? Bahasa Jawa. Ya itu bukan bahasa Indonesia, bukan. Bahasa Pati. Luberan. Zatnya Allah meluber. Faid, emanation dia, the most holy, sangat suci, emanation. Maka wujudlah Asma'ul Husna. Apa tidak anak-anak, apa enggak adik-adik? Yang siswa ini ya. Apal enggak Asmaul Husna? Enggak apal? Ya malas saya nerangkan gini, malas enggak apal. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Al-Jabbarul Takabbir Al-Khaliqul. Dah. Lahirlah asma'nya. Terjadi emanasi ya, dari zat ke asma. Baru setelah asma'nya muncul, Allah tahu loh, aku Khalik, aku Alim, aku Qadir, aku Razik. Paham ya? Kalau tadi cuma zat, kalau tadi satu tuh Al-Hadratul Ahadiyah, Allahnya zat yang gak punya relasi siapa-siapa. Ketika Allah ingin tahu, dikenal dirinya, langsung ada dua, yang mengenal dan yang dikenal. Lahir langsung husna. Oh, tiba-tiba aku Rahman, tiba-tiba aku Rahim, Khalik, Razik, dan seterusnya. Setelah ada asma husna, maka asma husna yang pasti punya relasi. Tidak sekali-kali Khalik, ya pasti ada makhluk. Ya paham nggak? Yang ada dia paham nggak? Tidak sekali-kali namanya alim, ya pasti ada maklum. Saya ini Qadir, pasti ada makdur. Saya ini Razik, yang berizki pasti ada marzuk. Asal ada objeknya pasti. Itu relasinya, ya, nisbatnya, alakohnya. Maka yang punya alakoh dengan kita ini asma'nya, bukan zatnya. Yang kita berdoa itu minta rezeki, minta pangkat, itu relasi, hubungan dengan asma'nya itu, bukan dengan zatnya, bukan. Paham tidak? Kalau kamu adik-adik lagi doa, minta pinter, minta sukses, minta lulus, itu hubungannya dengan Asma'ul Husna, bukan zatnya. Zat gak punya hubungan apa-apa, tanpa hubungan. Al-Mujarradah An-Nisbil Idhofat. Lah, asma'nya ini namanya Al-Hadratul Wahidiyah, Unity multiplicity, namanya Asma'ul Husna. Setelah Asma'ul Husna terjadi yang kedua,
Al-Faidul Muqaddas, the Holy Emanation. Emanasi blueber yang suci gitu aja, bukan sangat suci, yang suci. Maka lahirlah apa? Luberan semua itu apa? Tadi itu objeknya tadi dulu. Al-a'yanus tsabitah. Apa? Ada di apa? Entiti laten, entitas laten. Bahasa Jawa apa? Bahasa Jawa apa? Ain itu jelengger. Kahanan itu masih laten, belum kelihatan, masih laten. Kahanan. Jadi alam semesta itu atau manusia terutama lah, sudah ada ketika itu, universal. Kahanan yang laten itu ma bainal wujud wal adam. Dikatakan tidak ada, sudah ada, dikatakan ada, belum ada. Namanya laten namanya. Awas bahaya komunis, bahaya laten komunis. Komunis udah gak ada, bahayanya komunis yang masih ada kan gitu artinya laten itu. Al-ain tsabitah, kata bahasa mubalig yang dari LDNU namanya alam arwah. Ketika itulah Allah bertanya, alastu birabbikum. Semua jawab, Islam, Yahudi, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, Kotoloco, Darmo Gandro, satu Darmo Sambelun, Subut, Pangestu, Penjawitan, Karuhunan, Kapitayan, Kaharingan, semua jawab bala syahidina. Semua jawab gitu. Lintas agama ini, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Ala, bala syahidina. Semua jawab, yang Yahudi, yang Kristen, yang Islam, yang Katolik, yang walhasil, yang ahli sunnah, yang Syiah menjawab itu semuanya. Yang liberal, yang tekstual, yang NU garis lurus, NU garis bengkok, saya jawab bala syahid. Nah, setelah al-tsabitah, entes laten, terjadi tajalli ghaibi. Apa? Divine manifestation, unseen word, in the unseen word. Jadi tajalli ghaibi, tajalli belum kelihatan. Jadilah Nur Muhammad, apa? Hakikat Muhammadiyah, the essence Muhammad. Hakikat Muhammadiyah. Nur Muhammad ini merupakan kalimat kun. The logos Muhammad itu kalimat kun. Ya Allah menciptakan alam ini melalui Nur Muhammad. Dan Muhammad itu artinya apa? Kholik bukan, makhluk bukan. Nur Muhammad itu kholik, Tuhan bukan, makhluk bukan. Apa itu? Al-wujudul haq al-makhluqu bih. Al-wujudul haq alladzi khalaqallahu al-khalqa bihi. Paham tidak anak-anak, adik-adik? Jadi Muhammad itu al-wujudul haq, wujud yang hak, alladzi khalaqallahu khalqa, yang dengan wujud itu Allah menciptakan alam ini. Maka Muhammad al-wujudul makhluqu bih. Al-wujud al-makhluqu bih. Paham tidak? Melalui Nur Muhammad itulah terjadi proses tajalliyat, manifestasi. Tajalli syuhudi ini tajalliyat. Divine manifestation. Sinwood, kita bisa lihat. Jadi kita melihat alam semesta ini namanya tajalli syuhudi. Semua yang ada ini merupakan manifestasi Allah melalui asma'nya. Maka asma'nya Allah supaya tidak vakum harus ada relasi, harus tajallinya. Orang namanya orang cantik bukan hanya yang kutilang, kuning, tinggi, langsing, bukan. Yang ireng, pendek, gembrot juga sempurna. Ciptanya Allah, tajallinya Allah. Yang namanya orang sempurna bukan hanya Abu Bakar, Abu Jahal pun sempurna. Tajallinya asma Allah, Abdal. Yang namanya sempurna bukan hanya orang kaya, lihat orang miskin yang hina juga. Tajallinya Allah, Al-Mudzil, Al-Khafid. Paham tidak? Yang namanya hebat bukan hanya Gus Dur, bukan hanya Mbah Sahal, itu tajallinya Al-Latif, Al-Karim. Siapa? Apa ya? Siapa? Pak Harto, Jokowi, semua tajallinya Allah itu. Coba kalau nggak ada
Lenin, Stalin, Brezhnev, siapa lagi? Hitler, Vietnam siapa? Pol Pot. Itu tajallinya Allah, tajalli takaburnya Allah, mutakabbirnya Allah, jabarnya Allah, qaharnya Allah. Begitu pula Mbah Sahal, Gus Dur, tajalli latifnya Allah, karimnya Allah. Paham mboten? Arwana burung merak, tajalli indahnya Allah. Cacing, kecoak, tajalli khafidnya Allah, mudilnya Allah. Paham? Jadi semua harus ada. Musa tidak akan sempurna kalau nggak ada Fir'aun. Ibrahim tidak sempurna kalau nggak ada Namrud. Nabi Muhammad nggak akan kelihatan sempurna kalau nggak ada Abu Jahal, Abu Lahab. Itulah. Nggak usah alam deh. Dalam diri kita saja, diri kita ini. Bar sholat subuh, sabar, eling. Bar sholat subuh, eling, sabar, nerimo. Jam 10, tukaran, misu-misu, sombong. Itu. Berarti lagi pagi tadi tajalli latifnya Allah. Bosan jam 10 tajalli kibriyanya Allah, mutakabirnya Allah, jabarnya Allah. Itu hanya tajalli loh, manifestasi, penampilan. Hakikatnya karomnya Allah seperti apa, hakikatnya jabarnya Allah seperti apa. La bidayah wala nihayah, no begin, no end. Gak ada awal, gak ada akhir. Jabarnya Allah, karomnya Allah, latifnya Allah, rahmatnya Allah, mutakabirnya Allah, aziznya Allah. La awal wala akhir. Nah, kita manifestasi. Jadi kalau istri lagi galak, ini lagi tajalli qaharnya Allah itu loh. Kalau punya istri galak, lagi sewet, ini tajalli takaburnya Allah. Kalau lagi mesra, tajalli latifnya Allah. Gitu aja. Galak. Gak mungkin. Ada mesranya lah. Walhasil semua tajalli Allah. Dalam diri kita, apa tadi saya katakan, dalam diri kita tuh kadang sabar, kadang rimo, gebetan, kadang jengkel, marah-marah, kadang loman, kadang pelit. Diri kita dulu semua adalah tajalli min tajalliyati asma'illah. Paham boten? Kesimpulannya ini, wujud hanya satu, wujudnya Allah. Yang banyak ini tajalliyat, penampilan, manifestasi dari wujud yang mutlak itu. Wujud hanya satu. Yang banyak ini maujudat, yang diwujudkan. Wujud hanya satu, yang banyak ini apa? Maujudat, yang diwujudkan. Angka hanya satu. Ada 2, 3, 4, 10, 20 yang dihitung. Ma'dud. Adat cuma satu. Kalau ma'dudnya banyak, tapi satu. Adadnya satu. Walhasil, kesimpulannya laisa fil imkan abda'a mimma kan. Di dunia ini sudah sempurna, sudah tidak ada yang lebih sempurna daripada yang kita lihat ini. Dah paling sempurna dah. Semua tajallinya Allah. Sudah sempurnanya begitu sempurnanya. Tidak mungkin jadi Abu Bakar semua. Tidak mungkin jadi Umar, Utsman, Ali semua. Harus ada Abu Jahal, Abu Lahab. Paham betul? Semuanya adalah min tajalliyati asma illahil husna. Asma'illah faid dari Zatullahil Mujarradah Aisyabul Idhafah. Tadi dari singgung belum? Disamain jurusan sama tulisannya Tanah Ibnu Arabi. Itulah, maka kalau kita ikut tasawuf Ibnu Arabi seperti ini, kita di dalam diri kita ada unsur nafkhah rabbaniyah, maka la khaufun alaina wala alaina nahzan wala nahzan, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang merasa di dalam diri kita ada nafkhah rabbaniyah, ngapain takut? Kenapa takut? Dalam diri kita ada nafkhah rabbaniyah, kenapa takut? Kenapa sedih? Kenapa minder? Paham tidak? Namanya tasawuf, apa namanya? Reflektif ya. Tasawuf reflektif filosofi. Jadi kalau tanya Imam Ghazali, kita ini hamba yang hina, dina, dari fakir, melarat. Tapi Ibnu Arabi enggak sadar dalam diri kita ada nafkhah rabbaniyah. Kenapa kita sedih? Kenapa kita takut? Kenapa kita minder? Berani. Dalam diri kita ada nafkhah rabbaniyah. Paham boten? Itu jadi kata Gus Dur, kalau ilmu maju tasawuf ganti tasawuf Ibnu Arabi. Segera itu, inilah salah satu metode namanya irfan.
Bayan saja jumud, maka radikal, bisa-bisa jadi teroris. Burhan saja liberal, bisa-bisa ateis. Bayan burhan harus jadi satu. Tapi jangan lupa bayan nomor satu, burhan fi khidmat bayan. Bayan dan burhan saja masih belum, harus diperkuat dengan irfan. Waliya'lamal ladzina utul ilma anil haqqu min rabbika fayu'minu bih. Berilmu, beriman, fatukhbitalahu qulubuhum, kemudian hatinya khusyuk, hatinya bersih, hatinya padam, bersih, ikhbat. Saya kira itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah yahta'ali qulubikum jami'an yassir umurakum insyaallah. Ayyuhat talabah ma'had ali Allah taqulubakum yassir umurakum afikum ma fi salah wal khair wan najah wal fawz wal barakah fid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka satu pertanyaan karena beliau mengizinkan kita dialog dengan beliau. Kami silakan hanya satu penanya saja. Ini satu kesempatan yang dua, Pak. Dua. Silakan dari para peserta, satu putra, satu putri. Silakan untuk muhadir kalau berkenan, semoga. Oke, satu dari putra, yang putri? Tidak ada. Oke. Silakan panitia untuk memberikan mic. Sebutkan nama dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, kami nama Ahmad Khaironi dari Ma'had Ali At-Tauhidiyah Akidah wa Falsafatuha Tegal. Punten izin bertanya. Ini mengenai yang pertama, korelasi antara usul fikih dengan akidahnya. Kalau kita lihat di dalam konsep bahwa mukawwan anna usul fikih mukawwanun min umuri thalatha. Al-awwal adillatul fikih al-ijmaliyah, tsani turukul wa turuk juz'iyyah wa sifatul mustafidiyah. Itu al-mukawwan fi usul fikih. Cuman kalau kita telisik lebih lanjut di era modern, bahwa seakan-akan konsep usul fikih yang ada di dalam kitab-kitab Fuqaha atau kitab-kitab torosnya ulama menanggapi adanya zaman sekarang itu seakan-akan sudah nggak relevan. Karena kalau kita ingin menanggapi adanya suatu permasalahan yang terjadi secara waqi'iyah, kita akan mengarahkannya terhadap aqwalul ulama atau seperti pendapat-pendapatnya fuqaha yang ada di dalam kitab fikihnya. Itu menanggapi kasus yang seperti ini bagaimana? Apakah masih bisa bahwa konsep daripada usul fikih menanggapi permasalahan-permasalahan yang realitas ini bisa untuk mendobrak adanya permasalahan di zaman era modern atau tidak? Kemudian menanggapi adanya bagaimana tren tentang usul fikih dalam konteks modern, menanggapi adanya kebobrokan tentang pemikiran-pemikiran baik secara yudisial atau empirik terkait dengan kebobrokan akidah yang ada di zaman sekarang ini. Apakah di sini konteks usul fikih yang mengenai adanya mutakallimin ini bisa masih relevan, bisa digunakan atau tidak? Karena kan kalau melihat relevansi di sini usul fikih memang ada kaitannya dengan akidah. Tapi bagaimana menanggapi konsep yang seperti ini? Kemudian yang terakhir, menanggapi apa yang telah disampaikan tadi oleh beliau, masalah imtithalul dzati 'ala zaid, yang tadi masalah keluberan yang sampai konsep pada Asmaul Husna itu. Lah tadi seakan-akan qad zada 'ala dzati yusabbibu idharil asma. Kalau kita melihat pemikiran yang seperti ini, seakan-akan pada zatnya Allah Ta'ala itu tidak istighna al ilahi an kulli ma siwa huwa iftiqar kulli ma adahu alaih. Karena tadi
penanggapan adanya zat seakan-akan Allah Ta'ala itu, loh, aku ini Tuhan atau bukan? Ternyata setelah melihat adanya intisar zat al-zaid, baru ada pengklaiman bahwa dia itu istina, ya, dia itu al-ilah. Sedangkan yang namanya al-ilah dari awal doktrinisasinya itu kan istighna'ul ilahi wa iftiqaru kulli ma'adahu ilaih. Tapi kalau di sini seakan-akan mboten enten niku. Punten. Terima kasih. Semoga langsung Romo Yai. Ini kalau jangan disalah tafsiri, Allah butuh, tidak. Maka saya katakan ketika saya menggunakan zaman dulu, kemudian seterusnya, itu saya menjelaskan. Di sana nggak ada dulu, nggak ada kemudian, nggak ada selanjutnya. Hanya untuk menggampangkan pemahaman seperti itu. Jadi dulu Allah sendirian, kemudian ingin dikenal, maka muncul Asmaul Husna. Itu cerita saya itu. Kita cerita itu. Di sana nggak begitu, nggak ada dulu, nggak ada kemudian, nggak ada lalu, nggak ada seterusnya, nggak ada. Hanya saya menceritakan seperti itu. Apa? Musamahat lughawiyah. Iya, musamahat lughawiyah. Ya. Jadi karena bahasa itu sangat terbatas, bahasa manusia sangat terbatas. Ingin menggambarkan zat yang mutlak, itu nggak mungkin. Jangan dikira kalau kita sudah nulis Allah itu ini sudah Allah ini, bukan. Jangan dikira kalau lisan kita mengatakan Allah itu bukan. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, berarti aku ketemu orang Allah, itulah hakikatnya Allah, bukan. Hakikatnya Allah bukan yang kamu katakan itu. Hakikatnya Allah bukan yang kamu tulis itu, bukan. Paham betul? Hanya saya kita menjelaskan tuh pasti gitu. Dulu Allah sendirian, kemudian ingin mengenal dirinya, lahirlah atau muncullah atau meluber asma-asmanya. Bukan berarti butuh, enggak. Memang begitu ceritanya ini baru dijabarkan. Kemudian dari aspek itulah muncul nisbat, alaqah, relasi, artikulasi. Jadilah kita makhluk ini. Jadi makhluk ini hubungannya dengan asma, bukan dengan zat. Kita kaya, rozik, kita pintar, alim, kita berkuasa, qadir, gitu loh hubungannya. Punya zatnya mbuh nang kono banget bu nang ndi mbuh zatnya. Paham tidak? Maka dalam zikir pun ada zikrul asma, zikrul sifat, zikrul zat. Zikrul asma, la ilaha illallah, la ilaha illallah sugih, la ilaha illallah menang, la ilaha illallah sukses. Itu zikrul asma. Jadi illallah bohong. Sebenarnya kamu zikir itu rezekinya, kesuksesannya atau kekuatannya. Ya kamu zikir bukan Allah, bukan tuh. La ilaha illallah menang, la ilaha illallah sukses, la ilaha illallah pinter. Itu bukan Allah yang kamu zikiri, tapi asma'nya, sifat rahmatnya, sifat aziznya, sifat menangnya, sifat takabirnya. Yang kedua, zikr sifat. Kita tidak menentukan permintaan, tapi terserah pada iradahnya Allah, kudrahnya Allah, sama dan bahasanya Allah, lebih universal, lebih general. La ilaha illallah, terserah kekuasaanmu ya Allah, la ilaha terserah kehendakmu ya Allah. Tapi yang paling tinggi zikrul dzat. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah tanpa ada permintaan, jangankan minta uang, minta pangkat, minta maghfirahnya saja tidak, minta rahmatnya saja tidak, itu nanti zikrul dzat namanya. La ilaha illallah, terus kayak dengan surga gitu, pahala gitu. Kalau ente ingin surga, berarti ente masih mementingkan dirimu sendiri. Kan beda enak kan? Saya sholat supaya dapat pahala, mas surga. Oh, jadi untuk kepentingan kamu itu namanya, kepentingan hawa nafsumu supaya surga, tidurnya dipan yang empuk, minumnya laban, minumnya air yang minuman yang lezat, laban, madu, di sebelahnya bidadari. Berapa? 70 bidadari, 70 ya? 70 bidadari. Berarti kamu mencari nikmat itu kalau kamu ingin surga. Tapi kalau betul-betul zikir la ilaha illallah tidak terlintas dalam benaknya pahala, surga, rahmatnya, maghfirahnya, enggak ingin itu, enggak ingin itu. Saya zikir zat, saya enggak zikir surganya, enggak menzikiri maghfirahnya, ampunnya, enggak. Zikir zat. Caranya
Caranya malam-malam tahajud misalkan kita baca dulu misalkan 1000 kali misalkan. Ya yang 900 zikrul asma lah. Ya rezekinya lu waras, lu panjang umurnya, lu sukses betul saya. Bagus. Tapi nanti ada 5 menit. Masih belum bisa. 2 menit. Coba. La ilaha illallah tanpa ada permintaan. Coba. Belajar zikir 2 menit saja, 2 menit. La ilaha illallah tanpa ada permintaan. Tanpa ada rohbah, bidul rohbah. Tanpa ada keinginan apa-apa. Paham tidak nak? Itu. Jadi kalau usul fiqh silakan tidak. Yang ini. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi saya pikir saya sudah tidak mendapatkan jatah untuk menjawab itu. Jadi saya nyantai aja. Ya, di dalam ilmu itu kita tidak bisa melihat sebuah konsep ilmu tanpa mengikuti perkembangan ilmu tersebut. Ya, begitu juga ini berlaku kepada usul fikih. Kita tidak bisa meminta misalnya Al-Burhannya Al-Juwaini untuk menjawab pertanyaan kontemporer secara harfiah. Itu tidak adil menurut saya. Kita juga harus melihat perkembangan usul fikih itu sebagai sebuah ilmu. Bagaimana dia sebagai ilmu itu mengadopsi rasionalitas pada zamannya. Ilmu kalam dan usul fikih merupakan gambaran bagaimana Islam sebagai keilmuan itu memproduksi rasionalitas dan mengadopsi rasionalitas yang berkembang saat itu. Oleh karena itu maka metode teoritis dari usul fikih itu selalu menyerap perkembangan rasionalitas pada zamannya. Misalnya mengapa misalnya dalam usul fikih klasik itu kan al-qubhu wal husnu itu al-aqliyani dinisbatkan kepada perdebatan ilmu kalam. Karena ilmu kalam yang paling fix di dalam menyerap perdebatan rasional terhadap dua isu tersebut. Tapi misalnya kita melihat sekarang ini bagaimana orang seperti Jasir Audah gitu kan kemudian mengadopsi usul fikih dengan pendekatan filsafat sistem. Untuk melihat bahasa usul fikih itu tidak bisa dilihat secara partikular tapi harus menyeluruh. Ada 6 fitur kalau tidak salah itu, ada openness, kemudian keberlanjutan, kemudian sifatnya sifat ontologis dan lain sebagainya. Itu adalah cara usul fikih untuk mengadopsi dan memodifikasi konsep-konsep teoritisnya. Kita bisa melihat misalnya seperti Khalid Abdul Fadl di dalam bukunya Speaking in God's Name ya, Al-Hadis Bismillah gitu. Dia mencoba untuk memodifikasi usul fikih dengan teori hermeneutika untuk menjauhkan pandangan-pandangan atau produksi pengetahuan hukum fikih yang bersifat tiran atau otoritarian. Dalam kasus ini dia bertolak dari fatwa-fatwa yang diproduksi di Majelis Darul Ifta Saudi gitu. Terutama terhadap hak-hak perempuan. Ini adalah satu upaya dari usul fikih untuk memodifikasi diri secara lebih kontekstual. Ini yang harus kita lihat perkembangannya. Jadi kita tidak bisa menggunakan usul fikih atau teori-teori klasik secara harfiah untuk merespon tantangan-tantangan kontemporer secara apa adanya. Kita juga harus melihat perkembangan ilmu itu sendiri. Ini misalnya kita lihat misalnya kayak fikul aqliyat, itu kan tidak semata-mata fikih, tapi itu juga rumusan dari titik tolak usul fikih, maqasid syariah dan lain sebagainya. Abdul bin Bayah misalnya, kemudian Yusuf Qaradawi dan lain sebagainya. Itu adalah satu fenomena diskursif di mana ilmu itu berkembang. Apakah usul fikih masih relevan? Dalam konteks ini kita akan melihat bagaimana usul fikih membuktikan diri bahwa dia ingin hadir dan diterima sebagai sebuah konsep keilmuan teoritis di dalam wacana keislaman yang relevan dan kontekstual. Terima kasih. Cukup ya.
ya. Metode bayan akli, ijma dan qiyas, itulah yang kita tunggu-tunggu bisa berkembang, bisa melakukan inovasi, dan itu udah berhasil. Basaha Nyun Sewu, Kiai Ma'ruf Amin itu orang yang cerdas. Setiap munas alim ulama yang paling sibuk ke Ma'ruf. Waktu saya ketua, di sana deklok, lari di sana macet, lari di sana. Kenapa? Karena Kiai Ma'ruf paham betul dengan satu tadi usul fiqh dan maqasid syariah. Sehingga pertanyaan 15 pertanyaan munas 2 hari selesai. Kalau nggak ada metode usul fiqh 2 tahun belum selesai. Hukumnya cloning, hukumnya kripto, hukumnya sholat Jumat di kantor, hukumnya Jumatan 2 shift. Ayo gimana hukumnya? Itu akal harus menggunakan, harus kecerdasan gitu. Maka dampak dari metodologi epistemologi bayan lahirlah sains dan teknologi. Yang pertama kali ngomong bahwa ada namanya jauhar fard al juz'ul ladzi la tajazza, apa? Atom. Itu siapa itu? Imam Abul Hasan Asy'ari. Waktu itu dunia masih nggak tahu itu. Asy'ari sudah mengatakan ada materi yang sudah nggak bisa dibagi lagi, al jauhar fard atau al juz'ul ladzi la tajazza. Untuk apa Asy'ari menggunakan itu? Untuk memperkuat dalil al-ba'tsul jismani. Manusia nanti bangkit dari kuburan itu fisiknya juga bangun, bukannya roh, fisiknya bangun. Itu dengan diperkuat dengan dalil jauhar fard. Setelah dipahami oleh barat menjadi salah satu alat untuk memusnahkan manusia, menjadi senjata atom. Waktu Imam Asy'ari enggak, bukan itu senjata, bukan. Dalil al-ba'tsul jismani. Bangkit dari kuburan itu jisim, fisik juga bangkit. Jadi masih relevan mas. Hanya kita kadang-kadang kurang bisa. Apalagi baca Fathul Mu'in. Kalau bacanya ini kayak Pak Yunus ini pakai sarung nggak pakai celana dalam, waduh bisa mengkontekkan faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marrotan fi kulli am. Pasal ini menjelaskan jihad fardu kifayah minimal sekali dalam setahun. Wa aqsamu arba'atun, ada 4. 1 itsbatu wujudillah, ai dalam i'at talibin iqamat hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah. Mari kita bangun iman yang berhujah, iman yang berargumentasi, baik tekstual maupun rasional. Itu penjelasan panjang, itu menjelaskan. Yang kedua, wa iqamatu syariatillah, bagaimana usaha kita agar syariat Islam berjalan, itu juga jihad. Yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah, dengan syarat-syarat tertentu sudah. Wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim. Ya kiai maknanya itu mana? Lan nolak kemlaratane wong kang direksa ki opo? Nolak kemlaratane wong kang direksa. Kiai ngeten gampang. Memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik. Nolak kemlaratane wong kang direksa. Wadaf'u dharari ma'sumin, memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik, musliman kana au ghairu muslim. Masyarakat pati harus mendapat perlindungan dari pemerintah, muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik. Dengan apa perlindungannya? Bil it'am wal iksa wal iskan wa tamanid dawa wa tamrid, cukup pangan, cukup sandang, tempat tinggal dan kesehatan. Itu jihad fisabilillah. Coba kalau diterangkan sekarang dengan bahasa sekarang, intelek gak itu? Keren gak itu? Keren. Fathul Mu'in itu. Fathul Mu'in. Keren banget kalau diterjemahkan. Bagaimana kewajibannya pemerintah kepada masyarakatnya. Konsepnya itu. Tinggal menerjemahkannya juga Gus Rozin harus memindahkan bahasa yang klasik dan bahasa yang keren itu. Faslun fil wasiqati kolateral. Faslun fil domani bank garansi. Oh jawab apa? Gimana? Bahasa Jawa apa? Aduh, apa? Buat ini Kiai Jawa ini loh mana doman tanggungan. Fasun fil salami tempo, bocah tempo tuh inden. Musyarakah, profit sharing, murabah makan profit, itu masalah pasti kolateral. Doman bank garansi BG, doman tanggungan. Itu cuma diganti, tinggal itu aja kok.
pakai sarung tetap pakai sarung, gak usah pakai celana dalam, gak usah, tapi menguasai terminologi yang keren itu ya adik-adik anak-anak ya. Nah, jadi tetap pakai jilbab tapi bahasa keren bahasanya, musyarakah, mudharabah, murabah, apa itu artinya? Wah, profit sharing, maka profit terangkan. Nah, dalam Fathul ini begini gitu loh. Walhasil tergantung kitanya. Kita sudah punya perangkat ilmu mantik, perangkat ilmu kalam, perangkat ilmu usul. Itu merupakan ilmu burhan semuanya, metode burhan itu semuanya. Untuk khidmah melayani pada bayan, melayani Quran dan hadis. Maka dengan adanya ijma' dan qiyas lahirlah ilmu fikih. Ya fikih itu lahir karena ada ijma' dan qiyas. Dari Safina sampai Mahalik, Safina, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muhadzab, Majmu' 24 jilid, Mahalik 40 jilid. Karena ada ijma' qiyas, maka lahirlah ilmu fikih. Dan paling banyak itu qiyas, ijma' sedikit. Paling banyak qiyas. Walhasil perbedaan kita, khazanah kita luar biasa. Persia hanya punya Hammurabi sedikit. Yunani hanya punya apa? Hukumnya sedikit lah. Tapi Islam punya fikih. Menjelaskan bab faraid, bab waris cukup 2 lembar selesai. Coba hukum positif sekarang. Kalau menjelaskan masalah waris berhalaman-halaman. Hanya kitanya kurang cerdas itu aja. Perangkat sudah ada, ilmunya sudah ada, kitabnya ada, kitanya kurang cerdas. Makanya saya harapkan Ma'had Ali dari kajian ini menjadi azkiya, ya, menjadi abqari abaqirah yang jenius nanti alumninya, ya. Siap? Anak-anak siap? Abaqirah, jenius. Itu. Dulu ulama Nusantara ada Ahmad Khotib Sambas dari Kalimantan Barat, mempersatukan antara Thariqat Qadiriyah dan Thariqat Naqsyabandiyah. Siapa yang menyatukan itu? Ahmad Khotib Sambas. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Ada Mahfud Termas yang mensyarahi Alfiyah Asyuti Usul Hadis. Namanya apa? Manhaj Dawin Nadhur. Kitabnya masih dibaca di Al-Azhar. Ada Syekh Ihsan Jampes Minhajul Abidin. Kitabnya dibaca di Afrika. Saya pernah tahu di Sudan ada orang baca itu di masjid. Minhajul Abidin. Ada apa? Sirajul Talibin. Ya Allah. Saya tanya pada guide saya, baca apa itu kiai ulama itu? Baca kitab Sirajul Talibin. Karangan siapa? Ihsan Al-Qadiri. Bukan Qadiri, Kediri itu, bukan Kediri. Jampes. Artinya apa? Dulu kita punya ulama luar biasa. Sekarang pun kajian harus mengeluarkan alumni yang luar biasa. Siap? Siap? Kok gak jawab? Siap? Awas kalau kesini lagi belum cerdas, awas. Cerdas itu wajib, dungu itu dosa. Cerdas wajib, dungu dosa. Insyaallah. Apa? Ya, tetap burhan fi khidmatil bayan. Kalau tazilah kan mau melampaui, tetap kita burhan fi khidmatil bayan. Kalau kita lihat ya Allah, Jabir bin Hayyan, orang pertama yang menciptakan, menggagas Al-Jabar. Hasan bin Haytham, pencipta kacamata. Al-Idrisi, orang pertama kali bikin peta bumi. Pertama kali orang bikin peta gambar bumi, Al-Idrisi. Walaupun cara lihat sekarang ada salah, waktu itu belum ada alat. Siapa lagi? Al-Bairuni, ilmu ukur handasah. Yang pertama kali terbang, Abbas bin Farnas. Orang pertama kali terbang, Abbas bin Farnas. Pertama kali hotel pakai sayap, sukses setengah jam. Besoknya penerbangan lagi, sukses. Besoknya sukses. Keempat kalinya kesuwen, kelamaan, jatuh mati. Tapi orang pertama kali terbang Abbas bin Farnas, walaupun dia mati akhirnya. Orang pertama kali menggagas alat musik, ya Allah. Organ itu organ, bahasa Arabnya Al-Qanun. Al-Farabi, Abu Nasr Al-Farabi, kitabnya namanya Al-Musiqal Kubra. Saya punya kitabnya, The Big of Music. Pertama kali orang menggagas bikin piano, organ, apalagi akordeon, orang Islam, Al-Farabi. Orang pertama kali dokter penyakit cacar, Abu Bakar Ar-Razi, kitabnya namanya Al-Hawi. Dan apa? Kusta ya, penyakit apa? Kusta dan cacar, Al-Hisbah wal Jadar. Kemudian orang pertama kali menyelidiki planet astronomi, Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis.
Orang pertama kali bikin alat navigasi, mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, Ahmad bin Majid. Pandom. Sholat di padang pasir ingin sholat, mana kiblatnya? Itu dengan pandom. Ahmad bin Majid. Sekarang berkembang menjadi alat navigasi. Pesawat dari Jakarta mau ke Surabaya pencet pasti ke timur. Mau ke Medan pasti ke utara. Gak akan nyasar. Itu alat itu pertama kali pandom itu awal-awalnya menjadi alat navigation. Ya Allah, ayo mudah-mudahan alumni output dari Ma'had Ali Kajen Abaqirah, jenius, cerdas, jangan kalah dengan SAG. Ini dosen DJN ya, ini dosen DJN ya, jadi dengan UIN ya, ini ya Ma'had Ali, jangan kalah dengan SAG lah. Jadi sini ya, tapi ada S1 berarti S1. Oh iya. Ya, mau saya jangan kalau SAG yang UIN dulu. Mereka cuma alah, apalagi yang swasta. Keluaran perguruan tinggi swasta, dosennya sering main ceret, dia sering males. Bayar 15 juta, pasti lulus S1 di wisuda. Gimana? Ya tidak. SAG, sarjana alam nggak karu-karuan, nggak jelas. Sarjana alam nggak jelas. Jangan gitu. Ma'had Ali Kajen, jangan gitu. Tidak boleh begitu. Tunjukkan saya punya tanggung jawab ilmiah. Saya punya tanggung jawab ilmiah. Membawa gelar sarjana apa? Usul fikih, punya rasa tanggung jawab ilmiah. Betul ya? Alhamdulillah para hadirin tamu undangan, kita sudah di penghujung acara. Untuk mengakhiri halaqah ini kami mohon kepada Romo Yai Said Akil untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.